warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Ika dan teman saya Cecep Nurjaman, Kanja Salsabila, Nadia Zafira Zahra, Putri Fahriani Bukhariah, Ratu Rismawati, dan selanjutnya yang terakhir ada Sevin Fazri Nugraha. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Sistem Operasi Penjadwalan Proses. Baik, langsung saja ke slide-nya. Yang pertama, di sini ada pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah aktivitas manajer proses yang menangani penghapusan proses yang berjalan dari CPU dan pemilihan proses lain berdasarkan strategi tertentu. Penjadwalan proses adalah bagian penting dari sistem operasi multiprogramming. Sistem operasi semacam ini memungkinkan lebih dari suatu proses untuk dimuat ke dalam memori yang dapat dieksekusi pada suatu waktu dan proses yang dimuat berbagi CPU menggunakan penggadaan waktu. Baik, untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada antrian penjadwalan proses. Sistem operasi memelihara semua PCB dalam antrian penjadwalan proses. Sistem operasi memelihara antrian yang terpisah untuk masing-masing status proses dan PCB dari semua proses dalam keadaan eksekusi yang sama, ditempatkan dalam antrian yang sama. Ketika status suatu proses diubah, PCB-nya tidak terhubung dari antrian saat ini dan dipindahkan ke antrian status baru. Next. Selanjutnya, ada antrian penjadwalan, yaitu ada 3. Yang pertama job queue, yang kedua ada ready antrian, dan yang terakhir ada antrian perangkat. Berikut proses antrian penjadwalan proses. Pengertian penjadwalan. Penjadwalan adalah perangkat lunak sistem yang menangani penjadwalan proses dengan berbagai cara. Tugas utama mereka adalah memilih pekerjaan yang akan diserahkan ke dalam sistem dan memutuskan proses mana yang akan dijalankan. Untuk yang selanjutnya ada tipe penjadwalan. Tipe penjadwalan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, penjadwalan jangka panjang. Yang kedua, penjadwalan jangka pendek. Dan yang ketiga adalah penjadwalan jangka menengah. Proses ketika penjadwalan CPU akan dijalankan. Pertama, berubah dari running ke waiting state. Yang kedua, berubah dari running ke ready state. Yang ketiga, berubah dari waiting ke ready. Yang keempat, terminates. Kriteria yang biasanya digunakan dalam memilih algoritma penjadwalan adalah 1. CPU utilization, 2. throughput, 3. turnaround time, 4. waiting time, dan 5. response time. Jenis penjadwalan algoritma yang pertama ada algoritma first come first serve, yang kedua ada algoritma shortest job first, yang ketiga ada penjadwalan prioritas, dan yang terakhir ada penjadwalan round robin. Yang selanjutnya ada definisi multiprosesor. Multiprosesor membutuhkan penjadwalan yang lebih rumit karena mempunyai banyak kemungkinan yang dicoba tidak seperti pada prosesor tunggal. Pada penjadwalan multiprosesor, penjadwalan menjadi lebih kompleks. Jika ada beberapa prosesor yang identik tersedia, maka load sharing akan terjadi.